Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Igede Ngurah Primanda S. Radiarta, dosen tetap program studi Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Pariwisata Bali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu Praktik Desain dan Media Digital. Mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa semester 3 program studi Usaha Perjalanan Wisata dengan bobot 3 SKS. Pertemuan dari mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka yang terbagi menjadi 14 kali pertemuan teori, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Terkait dengan sistem penilaian, proses penilaian pada mata kuliah ini sesuai dengan standar yang telah diatur oleh Politeknik Pariwisata Bali, yaitu menilai dengan kehadiran mahasiswa, keaktifan mahasiswa di kelas, sikap mahasiswa saat di kelas, nilai-nilai dari ujian kompetensi atau UTS, UAS, dan kuis dari masing-masing pertemuan, serta nilai dari proyek akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar bagaimana membuat konten digital, baik gambar maupun audiovisual. Mulai dari belajar tentang prinsip-prinsip dan dasar-dasar desain grafis, kemudian bagaimana menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan suatu konten desain grafis, kemudian belajar tentang karakteristik dari media sosial, yang mana merupakan media untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka kerjakan. Serta mereka akan belajar bagaimana cara menggunakan alat dan teknik untuk menghasilkan gambar dan konten audiovisual yang mereka perlukan. Semua itu akan menjadi dasar bagi mereka untuk melakukan proyek dari mata kuliah ini, yaitu melakukan proyek desain yang sesuai dengan industri perjalanan wisata. Beberapa luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini, diantaranya adalah brosur yang digunakan oleh pengguna atau industri perjalanan wisata, dan berikutnya ada juga tentang materi storytelling yang dihasilkan oleh mahasiswa yang kemudian diaplikasikan pada website dan juga media sosial dari industri atau pengguna, serta mahasiswa membuat konten digital yang dalam hal ini media promosi yang diaplikasikan pada media sosial oleh industri. Terkait dengan kemampuan yang diharapkan akan dimiliki oleh mahasiswa dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengenali atau memahami prinsip dasar desain grafis. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk menghasilkan konten digital secara kreatif dan inovatif. Hal ini bisa dicapai dengan pemahaman mereka tentang desain grafis serta penggunaan perangkat, baik perangkat lunak maupun perangkat keras dalam menghasilkan konten media tersebut. Berikut adalah video pengajaran saya dalam pertemuan kedua dalam mata kuliah ini dengan topik unsur dan prinsip dasar dalam desain grafis. Pertemuan ini kami lakukan dengan tatap muka secara daring yang mana sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Bali. Selamat menyaksikan. Jadi terima kasih sudah datang hari ini, sudah bergabung di kelas kita hari ini, yang mana ini melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kali ini adalah kelas desain media digital untuk pertemuan kedua. Jadi dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang unsur dan prinsip dalam desain. Sebelum kita mulai ini, ada yang mau kasih pendapat nggak kira-kira unsur dan prinsip dalam desain itu apa? Brief saja mungkin. Yang bisa menjawab bisa langsung di unmute aja ya. Saya, Pak. Oke, silakan Indah. Yang saya ingat salah satunya itu garis. Biar Garis itu sebagai satu unsur dasar dari desain. unsur dasar dari desain. Fungsinya Hmm. apa Indah? Kalau garis. Garis itu fungsinya untuk memberikan struktur dan juga sebagai panduan, menurut saya. Oke, yang lainnya? Baik, kalau begitu saya masuk ke paparan materi ya. Nah, seperti kesepakatan sebelumnya gitu, dari pada saat saya menyampaikan materi, kalian diizinkan untuk off cam untuk menghemat penggunaan paket data yang kalian gunakan. Baik, saya akan share screen untuk materi saya.
Apa bisa dilihat dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Baik, jadi untuk sekarang itu kita akan mulai dengan materi yang akan kita pelajari di pertemuan kedua ini adalah unsur dan prinsip dalam desain grafis. Jadi apa saja sih unsur-unsur dan prinsip-prinsip dalam desain grafis itu yang akan kalian pelajari sekarang. Jadi elemen dasarnya apa dan prinsip-prinsip kuncinya dalam desain grafis itu apa saja. Nah, unsur desain grafis. Jadi ada em, 7 elemen kunci. Jadi sebenarnya tidak terbatas pada ini, tapi pada umumnya itu 7 ini merupakan garis besar dari elemen grafis itu sendiri. Yang mana itu ada garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, ukuran, dan nilai. Gitu. Jadi di sini juga selain itu kalian akan saya jelaskan tentang definisi dan fungsi dari setiap unsur itu, serta bagaimana unsur-unsur ini kemudian membentuk visual dan komunikasi dalam desain. Maaf. Ya, ini. Sorry. Oke, jadi yang pertama saya akan jelaskan itu adalah tentang garis. Jadi apa itu garis? Garis atau line itu dalam desain grafis adalah salah satu elemen paling dasar yang penting dan fleksibel. Jadi tadi ini garis yang disampaikan oleh Indah. Jadi garis ini, mohon maaf, sebentar. Jadi garis ini itu memainkan peranan penting dalam pembentukan dan pengaturan atau organisasi pengaturan lah dalam ruang visual, baik dalam konteks 2 dimensi maupun desain 3 dimensi. Jadi garis ini memiliki beberapa fungsi dalam desain, termasuk untuk membagi ruang. Jadi misalnya kalian buatnya itu poster gitu, dalam bentuknya itu portrait memanjang gitu dari secara vertikal. Nah, itu bisa dibagi. Jadi misalnya dibagi jadi 3. Bagian atas itu adalah untuk judul, bagian tengahnya adalah untuk promosi yang kalian tawarkan, sedangkan yang bagian paling bawah itu adalah untuk bagian kontak atau alamat yang bisa dihubungi. Nah, dan itu untuk garis, itu ada beberapa jenis garis yang biasanya digunakan dalam desain. Jadi ada garis lurus. Garis lurus itu adalah jenis garis yang paling dasar dan sering digunakan dalam desain. Contohnya untuk garis ini adalah yang seperti saya bilang tadi untuk menciptakan batas, jadi memisahkan konten dan memberikan struktur. Jadi untuk membuat satu lembar bidang pembuatan desain itu jadi punya bagiannya masing-masing, ada penggunaannya masing-masing. Nah, ada juga garis lengkung. Jadi garis lengkung ini biasanya digunakan untuk menciptakan rasa gerakan dan aliran dalam desain. Jadi dia dibuat agar desain itu tidak kaku. Jadi ada garis lengkung atau kalian bisa gunakan garis lengkung ini membuat kesan seolah-olah gambar 2 dimensi itu dalam dalam pengertian dia bisa dibuat seolah-olah bergerak atau dalam fungsinya dia sebagai suatu desain yang dinamis walaupun itu sebenarnya 2 dimensi tidak bergerak. Nah, ada juga penggunaan garis tebal dan tipis gitu. Jadi di sini ada untuk memberikan penekanan. Jadi untuk bagian-bagian yang kalian rasa menjadi fokus utama dari penggunaan poster kalian itu bisa kalian pakai garis yang tebal gitu. Jadi kayak misalnya kalian tawarkan adalah promosi paket wisata gitu, kalian gunakan dia garis yang tebal. Jadi bisa menjadi fokus utama bagi pembaca kalian gitu. Terus selain itu, garis juga memiliki kemampuan untuk menciptakan ekspresi dan suasana hati. Jadi misalnya garis horizontal. Garis horizontal itu mendatar, jadi horizon atau cakrawala itu namanya garis horizontal. Itu sering digunakan untuk memberikan rasa tenang dan stabilitas. Sementara garis vertikal
garis vertikal itu dari atas ke bawah, itu bisa digunakan untuk menciptakan rasa keseimbangan dan formalitas. Ada juga garis diagonal. Jadi diagonal itu adalah menyilang dari satu ujung sisi pojok kanan atas ke pojok kiri bawah gitu misalnya. Itu garis diagonal itu sering digunakan untuk menciptakan rasa gerakan atau dinamisme. Nah, garis itu juga memiliki nilai estetika dan simbolis. Jadi misalnya garis vertikal nih bisa mewakili kekuatan dan kestabilan. Sementara garis horizontal tadi itu adalah tentang kedamaian dan ketenangan. Dan garis lengkung, misalnya garis lengkung itu bisa membuat sensasi yang lembut dan alami. Jadi seperti yang disampaikan tadi, tidak kaku atau membuat dia desain itu seolah-olah bergerak. Nah, dalam konteks tipografi, itu garis bisa digunakan untuk memberikan struktur dan organisasi seperti dalam kasus garis dasar, garis atas, dan garis tengah pada teks yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi garis juga bisa membantu menentukan hierarki. Jadi penggunaan garis ini kalian bisa mengarahkan pembaca untuk fokus utamanya adalah dari mana. Jadi apakah membacanya itu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, atau kemudian langsung fokus pada di tengah. Jadi pada tengah, bagian tengah dari desain kalian. Jadi misalnya atasnya itu hanya judul organisasi kalian atau judul perusahaan kalian gitu. Jadi fokus utamanya tidak pada itu, tapi fokus utamanya adalah pada konten apa yang ditawarkan di tengahnya. Tuh. Nah, yang kedua itu ada bentuk atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan shape, adalah salah satu elemen yang mendasar juga dalam bentuk desain grafis. Jadi bentuk digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan suatu objek dari objek yang lainnya dalam komposisi desain yang kalian buat. Nah, ini itu dapat membantu dalam sama seperti garis tadi kurang lebih itu membantu untuk mengorganisir bagian-bagian dari poster kalian atau desain kalian yang kalian buat nanti. Dan ini juga bisa untuk digunakan sebagai navigasi dan pemahaman visual dari karya desain. Jadi sama fungsinya untuk mengarahkan pembaca. Jadi dari mana untuk memulai, kemudian mengarah kemana, begitu. Nah, bentuk itu dapat dibagi menjadi dua. Jadi ada bentuk geometris dan ada bentuk organik. Bentuk geometris itu bentuk yang paling dasar dan sering digunakan dalam desain grafis. Jadi misalnya itu bisa mencakup seperti lingkaran, ada persegi juga, ada segitiga, dan yang lainnya. Bentuk geometris ini memiliki struktur yang tegas, biasanya digunakan untuk menciptakan sama seperti garis tadi, jadi ada rasa stabilitas dan konsistensi. Bentuk geometris ini cenderung memiliki garis dan sudut yang jelas, yang membuatnya tampak lebih formal dan teratur. Jadi kalian nanti misalnya ingin membuat desain gitu, konteksnya adalah untuk penggunaan formal gitu. Jadi kalian bisa pakai bentuk geometris ini. Sementara bentuk organik itu lebih kompleks. Jadi bentuknya itu kurang terstruktur dibandingkan dengan bentuk geometris tadi. Jadi biasanya itu lebih santai, lebih spontan, dan sering digunakan untuk mempresentasikan elemen alam seperti pohon, hewan, manusia, dan bentuk organik ini memiliki garis yang lebih alami dan bebas. Seringkali itu bentuknya tidak simetris dan dapat memberikan rasa keunikan dan kreativitas. Jadi misalnya kalau kalian membuat desain, temanya kalian buat misalnya adalah tentang paket wisata wisata air gitu misalnya atau water sport gitu. Jadi kalian bisa buat garisnya itu bentuknya itu adalah bentuk ombak. Jadi itu bentuknya tidak seperti geometris yang tadi atau kalian buat bentuknya seolah-olah seperti ombak yang sedang menggulung, itu bisa digunakan juga di sini. Nah, bentuk ini itu juga bisa digunakan untuk menciptakan ilusi ruang dan kedalaman. Jadi misalnya walaupun dia gambarnya dua dimensi, jadi dengan menggunakan bentuk ini kalian bisa menciptakan seolah-olah bentuk itu lebih timbul dibandingkan dengan elemen lainnya yang ada dalam desain kalian. Jadi dengan menambahkan shadow atau bayangan kepada bentuk yang kalian gunakan itu bisa membuat persepsi pembaca seolah-olah melihat itu
sebagai bentuk 3 dimensi atau ada terlihat lebih menonjol lah gitu. Jadi kayak desain itu bukan cuma 2 dimensi saja gitu terlihatnya. Nah, terus selain itu juga kombinasi berbagai bentuk ini dapat digunakan untuk menciptakan bentuk yang baru dan kompleks. Jadi memberikan lebih banyak variasi dan fleksibilitas dalam desain. Jadi misalnya gabungan beberapa lingkaran ini dan persegi dapat digunakan untuk karakter atau objek yang unik. Nah, itu bisa digunakan juga. Jadi misalnya lingkaran, lingkaran dan persegi itu kalian bisa gunakan untuk membentuk objek baru, misalnya seperti mobil atau yang lainnya. Gitu. Jadi tidak harus bentuknya itu mobil, tapi seakan-akan kita melihat itu mobil, padahal sebenarnya yang kita buat itu adalah bentuk tadi. Jadi memahami bagaimana menggunakan bentuk dalam desain grafis ini itu sangat penting. Dengan pemahaman yang baik tentang karakteristik dan fungsi bentuk, jadi kalian nanti sebagai desainer itu dapat menciptakan komposisi yang seimbang dan menarik. Mereka juga bisa menggunakannya, kalian juga bisa menggunakannya untuk mengarahkan pandangan audiens kalian nanti. Jadi untuk menciptakan ritme juga gitu. Jadi yang dibilang tadi untuk dinamis itu bisa digunakan di sini. Itu. Nah, berikutnya tekstur. Tekstur, apa itu tekstur? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, tekstur. Tekstur dalam pengertian kalian lah. Jadi, em, apa itu tekstur dalam pengertian umum? Tidak usah hanya mengacu pada em, materi perkuliahan ini gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kalian didengar atau kalian ditanya, kalian tahu tekstur nggak? Tekstur itu apa? Dalam bahasa sehari-hari lah, bahasa kalian. Yang kalian artikan sebagai tekstur itu apa? Permukaan objek, Pak. Permukaan objek. Jadi misalnya em, apa ya, kita kayak batu gitu misalnya kita pegang itu ada teksturnya. Jadi ada yang naik, ada yang turun kayak gitu maksudnya ya, Gi. Ya, benar, Pak. Oke, yang lainnya? Saya izin jawab, Pak. Boleh, silakan El. Jadi menurut saya tekstur itu merupakan jadi kayak kolak atau tadi bisa dibilang psikologi ya kayak permukaan yang bisa dilihat dia secara visual dan bisa dirasakan juga. Jadi kan misalnya kan tekstur roti gitu kan kita bisa lihat teksturnya, oh roti itu kayak bolong-bolong, terus pas kita touch kita rasakan juga dia tuh teksturnya juga, oh iya ternyata emang ada bolong-bolongnya ya, terus kasar kayak gitu sih. Oke, baik. Terima kasih El. Nah, jadi itu kalian sudah punya pemahaman yang sama terkait dengan tekstur. Jadi tekstur itu adalah tentang benar tadi. Jadi persepsi tentang permukaan suatu benda gitu. Jadi kalian pegang gitu, oh ternyata bentuknya seperti ini. Nah, kaitannya dengan desain. Jadi kalau kita bicara tentang membuat konten di misalnya gitu media sosial, itu kan kalian nggak bisa raba itu, kalian nggak bisa sentuh. Disitulah fungsi tekstur ini dalam desain 2 dimensi. Jadi membuat seolah-olah barang 2 dimensi itu, desain 2 dimensi kalian itu memiliki permukaan. Itu jadi misalnya gambarnya dibuat seperti kalau mungkin kalian sering lihat itu kayak kertas itu diremas kemudian dibuka jadi kelihatannya kayak kertas bekas. Nah, itu di situ um, teksturnya gitu. Padahal itu sebenarnya kertasnya nggak bisa kalian raba, tapi kalian mata kalian kemudian menyampaikan itu ke otak, persepsi kalian adalah oh itu kertasnya apa ya istilahnya, jadi kayak habis diremas gitu kemudian dibuka dia akan bertekstur ada naik turunnya. Atau kalian buat desainnya itu misalnya seolah-olah tulisan dalam desain kalian itu diukir di atas batu gitu misalnya dalam bentuk seperti relief gitu. Nah itu kalian merasa itu um, ada bentuknya gitu, jadi ada teksturnya, ada permukaan yang bisa disentuh. Nah itu dalam hal ini tekstur itu dapat digunakan sebagai itu. Nah tekstur ini itu bisa dibagi jadi dua. Itu jadi seperti yang disampaikan tadi, ada tekstur aktual itu seperti yang dibilang tadi, itu jadi yang
teman-teman sampaikan tadi jadi permukaan batu seperti apa, atau bisa juga tekstur itu memang dibuat dalam media cetak. Jadi misalnya brosur itu kalian buat judul perusahaan atau gambar suatu elemen atau suatu gambar dalam brosur itu dibuat emboss. Tahu emboss nggak? Ada yang tahu emboss? Kurang tahu, Pak. Saya tahu Pak, saya tahu. Oke, yang tahu siapa nih? L, silakan L. Jadi kalau emboss, karena kebetulan saya juga pernah tahu soal emboss, karena jadi emboss itu kayak misalnya Bapak bikin tas ya kan, nah terus logo Bapak itu dicetak, jadi emboss itu dia ke dalam, jadi nanti logonya itu akan ada teksturnya, tapi dia ke dalam gitu loh, jadi menyatu dengan apa namanya, menyatu dengan barangnya, dan itu tekstur yang dirasakan itu agak ke dalam gitu jadinya, jadi dia seperti dibipas pakai plat gitu ya. Oke, jadi itu yang disampaikan oleh L. Sekarang ada yang bisa jawab nggak? Kalau yang dibilang sama L itu tadi emboss itu adalah yang masuk. Jadi dia dicetak itu bentuknya cekok gitu ya L ya. Nah, gimana kalau kemudian yang dia keluar muncul itu namanya apa? Ayo, coba di search. Jadi ada emboss, ada apa? Yuk, siapa nih? L mungkin mau menambahkan penjelasan yang tadi. Iya. Ya, Enggak. Tadi kan kita nanya, kalau misalnya ada emboss, itu kan yang ke dalam, ya kan? Nah, mhm. terus kalau yang keluar itu apa sebutnya? Tadi saya searching, kalau yang keluar itu sebutnya deboss, benar nggak Pak? Oke, jadi ada deboss, ada emboss. Nah, deboss itu yang mana nih? Yang keluar atau yang cekung? Setahu saya, kalau emboss yang cekung, kalau deboss yang keluar. Oke, yang lainnya ada punya pendapat yang sama dengan L atau berbeda? Deboss yang keluar atau yang cekung, emboss yang keluar atau yang cekung nih? Ayo, Debos kayaknya yang di dalam deh, Pak. deboss yang Oh, cekung. kalau untuk saya, Pak, yang Iya, Pak, debos maaf, yang saya cekung, bos yang timbul, Pak. Oke, siapa nih yang jawab barusan nih? Nggak kelihatan lu, sorry. Oka, Pak. Oka, Pak. Oko, oke. Oko bilangnya katanya kalau yang deboss yang cekung, emboss yang cembung gitu ya, Oko. Yang timbul, Pak. Yang timbul, Pak. Yang timbul. Oke. Jadi yang timbul tuh emboss. Iya, maaf. Ayo, mana yang benar nih? L? Iya benar Mau tadi yang dibilang dipertahankan? sama, kayaknya tadi Oka Natasha yang menjawab ya. Iya, Hmm. saya salah Pak tadi. Kalau misalnya emboss itu yang keluar, tadi saya belum lihat gambarnya. Sedangkan kalau yang deboss itu dia yang masuk ke dalam. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi emboss itu akan dibuat kalau kalian pegang kartu nama, itu misalnya ada bagian yang logonya gitu misalnya agak keluar, itu namanya emboss. Atau kemudian ada yang dibuat juga deboss, jadi agak masuk. Misalnya kalian lihat apa ya? Dompet, dompet kulit gitu misalnya, atau cewek-cewek bawa clutch itu biasanya kalau logonya kan dibuat deboss tuh, jadi lebih cekung dibandingkan kondisi kulit yang lainnya. Nah, itu namanya deboss dan emboss. Nah, itu dalam penggunaan brosur itu bisa jadi digunakan keduanya. Jadi udah ada 3 nih yang kita bahas. Yang pertama apa tadi? Yuk, Garis. garis. Terus yang kedua? Warna. Warna. Setelah itu? Bentuk, Pak. Bentuk. Oke, jadi udah ada 3 yang kita bahas. Ada garis, ada bentuk, dan ada warna. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum, Pak. Nggak ada. Belum, Pak. Oke,
Berarti kita lanjutkan ya ke bagian 4. Jadi yang berikutnya itu adalah tekstur. Sebelum kita akhiri kelas ini, kalian ada pertanyaan? Saya izin stop share ya. Dari saya sih sudah Oke, silakan El. enggak Pak, tadi saya hanya ingin menyampaikan dari saya sudah cukup jelas Pak. Oke, dari El sudah cukup. Yang lainnya? Jelas, Pak. Udah jelas, Pak. Aman-aman, Pak. Oke, siap. Berarti itu untuk kuliah hari ini, materi yang saya sampaikan. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan melanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu di pertemuan ketiga, kita akan mempelajari tentang tipografi, warna, dan tata letak dalam desain. Jadi itu yang akan kita pelajari. Jadi nanti kalian bisa cek di modul materi apa saja yang akan kita pelajari. Dan untuk sekarang, kuliah akan saya akhiri. Mungkin bisa on cam dulu semuanya. Kita lihat on cam dulu. Mungkin saya ambil gambar. Oke. Ya, jadi ini kita foto bersama dulu. Saya ambil dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi karena ada yang baru muncul juga nih. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk kelas hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Saya akan stop untuk recording. Terima kasih. Demikianlah tadi video pengajaran saya. Dalam video ini, saya telah menerapkan prinsip delivery, yang mana itu penyampaian dari materi perkuliahan saya kepada mahasiswa. Kemudian ada interaction di sana. Interaction dilakukan dengan bentuk interaksi antara saya dengan mahasiswa, dan itu dengan melakukan tanya jawab. Jadi jika ada materi yang tidak dipahami oleh mahasiswa, mahasiswa dapat bertanya langsung kepada saya terkait dengan topik yang ingin mereka ketahui secara lebih mendalam, ataupun jika mereka masih merasa bingung dengan terminologi yang saya gunakan untuk menjelaskan materi saya. Dan yang terakhir, saya juga melakukan asesmen. Asesmen dalam pertemuan kali ini saya lakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada mahasiswa terkait dengan topik yang telah saya berikan dari awal hingga akhir perkuliahan. Dari sana saya bisa mengetahui tingkat kepemahaman mahasiswa serta dapat melakukan evaluasi apakah cara penyampaian saya terkait dengan materi yang saya berikan masih kurang untuk dipahami oleh mahasiswa, ataupun juga saya harus melakukan dengan inovasi lainnya agar mahasiswa mampu untuk memahami materi yang saya berikan. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatian yang telah diberikan.